Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc. Bersama Rado Institute terus berupaya untuk mempertajam, memandirikan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan riset-riset. Banyak masukan, banyak permintaan agar riset-riset artikel yang rumit itu diselesaikan dengan mudah, terutama sekali model-model matematis yang ada dalam suatu riset artikel. Dimohon agar Rado Institute untuk memperbanyak kajian-kajian ini, tentunya melengkapkan dengan coding-coding pemrograman komputer yang sangat baik, yang dapat diadopsi, digunakan langsung, dan dapat dilakukan dengan mudah. Nah, ini suatu tantangan tentunya dari Rado Institute untuk terus berkarya tentunya dengan satu tujuan agar kemandirian riset mahasiswa itu tercapai. Tidak mungkin rasanya teori matematik itu hanya disampaikan dengan rumus-rumus melulu tanpa adanya aplikasi yang real yang dapat dilihat oleh mahasiswa. Oke, oleh sebab itu dalam suatu riset artikel pada kesempatan kali ini kita temui 4 model yang sangat luar biasa. Kita temui 4 model. Jadi kalau kita lihat riset artikel akan kita bahas pada kesempatan kali ini dia riset artikel kita. Ada 4 model riset artikel, yaitu terbit di jurnal Statistics and Application tahun 2022. 2 tahun yang lalu, oke lah, masih dikatakan baru, dengan judul Theory and Applicability of the Weighted Modified Linear Distribution. Nah, riset artikel yang khusus untuk weighted modified linear ini udah kita bahas. Sudah. Silakan masuk nanti di Rado Institute. Banyak itu. Ini terutama sekali yang khusus untuk weighted modified linear distribution ini udah kita bahas. Nah, dalam prakteknya, dalam riset artikel ini diberikan juga 4 model. Nah, 4 model. Di antaranya Anda dapat lihat di sini ada model quasi L atau QL distribution, 2 parameter. Lalu ada SL distribution, lalu ada exponentiated L distribution, dan ada power L distribution. Nah, 4 model ini yang Anda lihat pada layar kita itu tidak disertakan maksimum likelihood atau fungsi log likelihoodnya. Nah, tentu keadaan ini itu akan memaksa kita untuk menghasilkan coding program R yang menggunakan yang kita sebut selalu dalam Rado Institute itu coding sederhana. Oke, coding sederhana. Di mana likelihoodnya kita hanya berpatokan pada minus sum log density function. Nah, karena kita tahu bahwa pertama sekali dalam mendapatkan log likelihood tentu ada likelihood. Likelihood itu perkalian density tunggal. Oke, atau fungsi densitas bersama untuk variabel acak yang saling bebas. Lalu hasil kali ini kalau kita turunkan menjadi log likelihood tentu menjadi summation log. Oke. Ini log likelihoodnya summation log. Karena hasil-hasil kali-kali tadi kalau kita log kan tentu penjumlahan log atau summation log. Kasih tanda minus di depannya untuk menjamin bahwa dia cepat konvergen. Nah, ini 4 model yang akan kita bahas. Oke? Dengan menggunakan simple coding R. Nah, kebetulan dalam riset artikel ini ada data diberikan. Nah, data setnya ada. Ini data set yang akan kita cobakan. Dan yang akan kita hasilkan nanti ini gambar seperti gambar 4. Di mana model-model tadi itu berimpit pada dasarnya. Oke, berimpit pada dasarnya. Oke, kita coba buka R kita tanpa memperpanjang waktu. Kita coba buka R kita. Stop R. Lalu kita coba share screen R kita. Nah, ini R kita. Ini data X persis seperti data yang ada dalam riset artikel tadi.
Nah, ini adalah yang kita sebut dengan teknik sederhana. Fungsi log likelihood untuk QL kuasi atau fungsi pertama tadi hanya berdasarkan sum log density function-nya. Nah, density function yang pertama tadi. Jadi tidak lagi berdasarkan penjabaran dari log likelihood tadi, nggak jadi. Nah, ini optim seperti biasa. Nilai awalnya 1 untuk parameter 1, 1 juga untuk parameter 2. Parameter 1 kita sebut alfa, parameter 2 kita sebut V. Lalu ini densitas, fungsi densitas untuk QL tadi. V kali alfa tambah X berpangkat V dibagi dengan alfa tambah 1 dikali eksponen min X kali V. Ada FQL, ada FQLI. Nah, yang pakai I ini adalah untuk menggambar plot. Karena menggambar plot kita ingin data itu X itu dari barisan data 0 sampai 2 maksimum data dengan jarak 0,1. Sedangkan FQL ini untuk mendapatkan AIC-nya. Dengan LQL adalah log likelihood. Ingat log likelihood, sum log. Nah, karena tujuan kita hanya mencari nilai log likelihood, tidak perlu dikasih nilai minus. Kecuali tadi kita memerlukan nilai minus untuk mengiterasi model log likelihood. Lalu dapatkan density function. Density function adalah memasangkan histogram data dengan density-nya. Nah, model kedua begitu juga. Ini model kedua. SL. Oke, SL. Juga berpatokan pada sum log density function. Letakkan tanda minus. Ada 2 parameter. Parameter 1, parameter 2. Gunakan optim. Lalu parameter 1-nya alfa, parameter 2-nya V. Ini fungsi densitas pada persamaan 2 pada riset artikel yang kita buka tadi. V kuadrat dibagi alfa kali V tambah 1 dikali alfa tambah X dikali dengan eksponen min V kali X. Nah, ingat ini yang pakai I kita untuk menggambarkan plot, density plot. Sedangkan yang tidak pakai I untuk mencari AIC-nya. Oke. Lalu fungsi ketiga yaitu IL, exponential Linley. Oke. Ini exponential L sama log likelihood-nya. Ini log likelihood berpatokan kepada sum log fungsi densitas. Oke, agak panjang sedikit kalau yang ini. Oke. Fungsi densitas. Dapatkan nilai awal 1 untuk parameter 1 untuk parameter 2. Gunakan optim untuk menjalankan parameter. Lalu ini adalah fungsi densitas EL. Ini yang pakai I. Oke. Ini kita temukan pada persamaan 3 pada riset artikel tadi, yaitu alfa kali V kuadrat dibagi V tambah 1 dikali eksponen min Vx dikali 1 tambah X dikali 1 kurang 1 tambah V kali X per 1 tambah P kali eksponen min V kali X kali berpangkat alfa kurang 1. Nah, yang terakhir adalah fungsi PL, ke power ini. Sama log likelihood-nya gunakan sum log. Oke, ini fungsi densitasnya ke kanan, oke. Dapatkan optim untuk estimasi parameter. Nah, kita akan coba gambarkan density function untuk setiap fungsi densitas tadi. Kita gambarkan satu persatu dulu. Kita run aja sekali semuanya kita jalankan. Kita jalankan sekali seluruhan. Oke, kita jalankan. Oke, kita edit random selection. Nah, ini yang merah QL, yang biru SL, yang hijau IL, yang oranye adalah PL. Jadi seperti biasa juga keempat model ini hampir sama baik, hampir sama baik untuk menangkap histogram. Makanya mau tidak mau kita harus menambahkan nilai AIC. Jadi kalau mau melihat program tadi, kita mau lihat nilai-nilai parameternya, sederhana aja. Kalau kita mau lihat nilai parameternya, misalnya untuk parameter PL, kita tinggal ketik PL saja. Nah, ini parameter 1,
Ini parameter 2, ini konvergen. Untuk SL. Ini dia untuk EL. Oke, ini dia untuk EL. EL, PL dan satu lagi QL. Nah, ini parameter 1, parameter 2 dari kuasi Denley. Nah, ini juga nilai konvergen menuju 0. Nah, kalau kita gabungkan seluruh fungsi densitas tadi ke dalam satu grafik dengan bahasa histogram X, lalu ada 4 garis, ada FQL, ada FSL, ada EL, ada PL, ingat seluruhnya pakai I, maka akan terjadilah grafik seperti dalam riset artikel. Nah, ini dia. Nah, warna merah itu berimpit, karena warna merah itu berimpit. Anda lihat di sini, di situ dengan warna merahnya QL. Dan kita akan lihat yang terbaik dengan menggunakan nilai AIC. Kita tutup dulu, kita mau yang besar aja grafiknya. Kita buat yang besar grafiknya. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nampak di sini? Oke. Warna merah terbenam ke dalam satu fungsi densitas yang sama. Yang mana dia kita lihat dengan menggunakan AIC all. AIC all kita jalankan. Run AIC all kita lihat ke konsol. Oke, ini dia. Nah, ini yang sama tadi ada 2, yaitu AIC all apa nih? AIC apa yang sama nih? AIC all. Untuk AIC QL dan SL. Nah, QL dan SL itu sama. Ini yang paling baik karena ini yang paling kecil, 247.306. Oke? Jadi ada warna red dan warna merah dan biru itu sama-sama baik. Jadi kita putuskan 4 model ini yang terbaik adalah AIC dari QL dan AIC dari SL. Nah, jadi berkali-kali dalam Rado Institute ini kita membahas suatu kajian yang sangat menarik. Berkali-kali kita bahas tentang model-model karena memang permintaan mahasiswa seperti itu. Karena tidak mungkin rasanya matematik itu diberikan tanpa hal seperti ini. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.